tulis. Ini merupakan pernyataan yang tepat. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih, dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitik, kreatif, dan imajinatif. Jadi membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Yang kedua, tadi ada pernyataan teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Ada banyak ya. Ternyata ini pada saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda. Bisa tulis atau cetak, bisa juga visual, audio visual, gestural, spasial, dan lain-lain. Untuk mengoptimalisasikan stimulasi tersebut, perlu pemahaman dan kecerdasan majemuk siswa. Pernyataan 3, tadi ada yang masih ingat ya. Program membaca di sekolah tidak hanya menggunakan program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita menggunakan buku apa saja, justru menjadikan minat baca itu jadi kurang. Sesuaikan antara buku. Kadang-kadang kalau di perpustakaan kan banyak buku pelajaran gitu ya. Kalau jenengan bawa buku di pojok buku jenengan di pojok kelas, pojok baca, itu isinya buku apa Bapak Ibu? Buku cerita. Ya. Sesuaikan dengan jenjang kelasnya Bapak Ibu supaya anak-anak jadi tertarik. Jadi kalau misalkan kelas 1, kelas 2 jangan diisi buku tentang peredaran darah, pencernaan makanan, pernapasan, bisa pusing gitu nanti siswa-siswinya. Ya. Nah kalau misalkan di perpustakaan koleksinya sedikit, apa yang bisa kita cari? Bisakah kita mencari solusi? Bisa. Jenengan bisa masuk di kemendikbud.co.id. Cuman kalau ini kan bukunya bisa kita cetak ataupun kita bisa gunakan secara melalui pembelajaran seperti ini. Kita pakai LCD, kemudian kita bacakan bersama-sama biar mereka bisa lihat gambarnya. Jadi kan bisa masuk ke HTTPS ini ya, buku kemendikbud.go.id. Di situ bukan hanya jenengan bisa download buku pelajaran, tetapi jenengan juga bisa download buku non-teks. Ya bisa, ini bisa lihat tampilan punya saya aja kalau gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sistem informasi perbukuan Indonesia. Kalau misalkan jenengan perlu buku digital, bisa ambil di sini saja. Mudah cara mengunduhnya. Ini bisa lihat katalog bukunya, nggih. Ini ada beberapa buku, ada buku teks kurikulum Merdeka, masih ada juga buku kurikulum K13 dan juga buku non-teks. Untuk kelas-kelas rendah, ini buku non-teks kita buka ya. Ini isinya. Nah, buku-buku ini ada kode-kodenya Bapak Ibu. Ada kode A untuk pembaca dini, yang anak yang PAUD ya. Kemudian ada kode B1. Ini ada jenengan bisa buka nanti di rumah kalau memang sekarang belum bisa buka. Kemudian itu ada penjelasan perjanjian buku. Kita juga bisa memilih buku-buku ini. Buku-buku ini selain dibaca juga bisa buku yang didengarkan. Sudah pernah masuk apa belum? Belum. Nanti ada kodenya untuk buku yang bisa kita hanya mendengarkan. Nah ini contoh buku. Mau diunduh pun gratis. Kalau mau baca online nggak mau ngunduh karena takut kepenuhan, ini bisa baca online. Nah ini isinya Bapak Ibu.
tinggal kita ajak ini ya, kita juga belajar ya. Kayaknya ada buku audio Bapak Ibu. Jadi buku ini kita bisa mendengarkan ini buku ini. Jadi kalau untuk anak-anak yang kan ada tipe-tipe gaya belajar siswa ya, ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah ini untuk anak-anak yang lebih kuat pendengarannya, tidak mau membaca, maksudnya tidak mau membaca, kita bisa pakai bukunya berupa audio. Ini putar audio. Terdengar ya? Yang pertama, Merdeka. Penulis naskah Zulfa Zadira, teknisi audio El Iqbal Villa, pengendali buku Sari Darsani, penyelaras buku audio Helga Kurnia, Lady Puspita Ekawati, Adi Setiawan, dan Eko Budiono. buku audio ini dibacakan oleh Gadis Apriliana Purnomo dan Nugroho Tripamungkas. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022. Ini hanya contoh saja nih. Ini bab saya ambil bab 3, hati-hati di mana saja, belajar menyeberang. Buku Bahasa Indonesia Keluargaku Umi kelas 2 tahun 2022. Bab 3, berhati-hati di mana saja. Bagian 1, belajar menyeberang. Anak-anak, simaklah cerita berikut ini dan perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Vira dan Doni dalam cerita tersebut. Vira dan Doni sedang berjalan kaki menuju sekolah. Sebentar lagi. Jadi kita bisa untuk anak-anak yang gaya belajarnya auditory, ini sangat membantu Bapak Ibu untuk bukunya. Jadi bisa buka bukunya, yang pengen mendengarkan tinggal klik aja mendengarkan. Kita pilih babnya, mulai bab yang mana. Ini ada bab 1 sampai bab yang paling bawah, bab 8. Ini untuk, jadi yang perlu masuk SIPI dulu, Sistem Informasi Perbukaan Indonesia, kemudian jenengan pilih buku audio. Nah di buku audio nanti akan keluar referensi buku-buku yang bisa didengarkan. Ini buku bacaan semua. Oke, kalau untuk anak-anak yang nggak mau baca, yang masih kesulitan membaca, belum latihan membaca, oke. Gambarnya. Oh, kalau ini tadi kan memang kita sedang ngunduh suaranya aja. Kalau gambarnya mereka dapat buku, mereka baca. Ini bacaannya sesuai dengan di buku teks. Sesuai buku teks cuma dibacakan. Yang mana? Saya nggak paham maksud pertanyaannya. Monggo. Gimana? Gak ada, kan di situ hanya audio sama bukunya saja. Jadi tidak ada yang dua-duanya. Nanti kalau dua-duanya kita buat dulu. Audio visual ini. Nah, kemudian cara dulu. Mek delok.
Oh ya, di sini selain ada buku-buku PDF dalam bentuk PDF, juga ada buku-buku ini. Banyak bukunya, buku interaktif. Oh, Pelajaran belum. ono nggak? Ono ya? Itu mau buka apa Ya, ya? Pak. Tinggal pilih mau belajar apa SDMI yang akan keluar buku SD. Mata pelajaran apa? Ah. Misalkan Oh, ya ada. bahasa Jawa. Dia nganu kok pikiran apa tiap minggu. Apa mau moto Bukunya banyak sih bahasa Iya, Jawa. Tidak ada misalkan materi matematika itu kita lihat ini ya, bukunya yang mau dipakai kelas berapa, ini ada kelasnya, Ini sama kan kelas salahnya. 6 misalnya. Oke, ini buku-buku yang bisa di-download, ada buku guru dan buku siswa, tinggal downloadnya biasa masukkan downloadnya hanya masukkan nama, email, nomor HP dan kota, ya kemudian bisa link ya, saya masukkan link ke Otaria, Peluru. Jangan kan kurang kurang itu. ini nomor telepon, Hah? Jember, Ini pancet. kirim dan diunduh. Hah? Ini segera bisa Ya sumben tuh. bisa Ini diunduh. Gitu Bapak Ibu untuk Oh iya. kembali lagi ke Nah. kemudian pernyataan 4, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Orang kan aslinya Belum tentu ya. Saya mendapati sendiri murid saya membacanya itu udah lancar, tetapi begitu kasih lembaran ulangan seperti anak yang nggak bisa membaca itu bejebak bejebu gitu. Ini kan anaknya bisa membaca. Saya panggil kembali, saya suruh baca bisa, cuma nggak ngerti tentang apa yang mereka baca. Yang dia baca itu apa tidak mengerti. Biasanya ini karena mereka hanya sekedar membaca, tidak tahu kapan membaca itu harus ada tanda titik koma tanda baca yang tidak dibaca dengan yang penggunaannya tidak tepat, itu membuat mereka sulit memahami bacaan. Kadang ini pernah kasus ini pernah terjadi juga. Ini kebetulan anaknya kelas 4 waktu itu. Ada sebuah bacaan agak panjang. Sebetulnya pertanyaannya itu gampang. Apakah fungsi telinga? Kalau pertanyaan apa fungsi telinga kan untuk mendengar gitu ya, dia bacaan gini. Nina memiliki 2 buah telinga, kanan dan kiri. Fungsi telinga Nina adalah untuk tidak bisa dia ngerti. Tahu jawabannya? Nggak ngerti Bu Amel. Coba baca lagi. Fungsi pelan-pelan kan ada yang membaca pakai irama itu Bapak Ibu. Yang di mana rumah Budi kan gitu ya. Nah, itu ternyata juga mempengaruhi pemahaman membaca Bapak Ibu. Karena mereka hanya sekedar membaca, ikuti ritmenya tanpa berusaha memahami isi dari yang dia baca. Begitu dia membaca pelan, kemudian tanda bacanya digunakan, betul-betul dipahami, dia bisa menjawab. Coba, ini yang kali kamu baca dengan lancar tadi, sebetulnya guru bacakan ya. Dia mendengarkan apa yang saya bacakan, kemudian pertanyaannya juga saya tanyakan. Dia juga bisa baca tadi sebetulnya. Nah, ternyata ketika saya bacakan, dia bisa jawab apa fungsi telinga. Mendengarkan guru. Apa kamu tadi? Nggak bisa menjawab. Nggak ngerti maksudnya ini guru. Nah, ini berarti tanda titik dan koma itu besar pengaruhnya kepada kemampuan memahami siswa. Jadi anak yang hanya sekedar lancar membaca aja belum tentu memahami isi bacaan. Misalkan saja kalau di kelas 5 itu ada sistem peredaran darah nih, kita baca aja pusing nggak ngerti maksudnya ya. Kalau maksudnya anak-anak kalau disuruh ini silakan dibaca, bacaannya panjang untuk memahami hal ini juga agak pusing. Apalagi ketika pandemi, Bapak Ibu masih ingat di beberapa tahun lalu pandemi, saya memberikan tugas
dalam bentuk bacaan. Kemudian saya share soalnya itu sebetulnya berdasarkan bacaan ini karena memang anak-anak tidak membaca dan mereka cuma menggunakan Google menanyakan jawaban lewat Google. Jadi saya berikan bacaan tentang peredaran darah. Kemudian pertanyaannya simpel, apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Kan di bacaan situ yang sudah saya buatkan bacaan itu hanya peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang melewati yang rutenya dari jantung, kemudian paru-paru kembali ke jantung. Sesimpel itu. Mereka jawab itu ternyata pakai bahasa-bahasa kedokteran. Ini menunjukkan, wah saya nggak begitu lihat jawabannya. Jawabannya kenapa ada ventriculus apa gitu ya? Ventriculus brachydis. Iya, nah itu tandanya bacaan yang saya kirimkan tadi tidak dibaca. Mereka langsung aja cari, Bu mau nambah Google apa jawabanku salah? Jawab benar, tapi ini yang ditanyakan apa? Kamu cari jawaban di mana? Ya di Google. Kenapa ada bacaan tidak dicari jawabannya di bacaan? Jadi ini karena anak-anak kita itu anak-anak yang apa? Maunya cari yang mudah, ya. Ini akalnya udah baik, tapi ya saya apresiasi karena akalnya udah bagus, gitu ya. Daripada merepotkan orang tua, langsung aja cari di Google. Tapi keduren. Masih di kelas panjenengan sedaya ya ada yang kayak gitu. Dari sama nggih. Kemudian pernyataan 5, kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak ya Bapak Ibu? Sebetulnya literasi, numerasi dari matematika pun juga menggunakan pembelajaran membaca. Ini kesulitan saya pikir semua ya, apa hanya di sekolah di kelas saya saja yang ketika soalnya 5 ditambah 2 dia menjawab dengan cepat. Ketika ada 5 buah bebek kemudian datang kembali 2 bebek, berapa jumlah? Kalau sudah dalam bentuk cerita tidak pusing. Kalau menurut saya mungkin di tempat jenengan sama. Ya. Jadi ini perlu kita perlu kita bantu anak-anak seperti itu dengan membaca yang tepat. Kemudian guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca secara berkala. Tidak tepat. Harusnya memang guru melakukan asesmen kemampuan membaca secara berkala. Nanti untuk materi ini Bapak Ibu akan saya kirimkan ke grup KKG ya, biar jenengan tidak perlu mencatat. Kemudian yang ke-7, guru tidak perlu memodalkan mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Jadi perlu Bapak Ibu jenengan mengajarkan misalkan membaca cerita. Sekarang kalau misalkan cuman anak-anak yang membaca sendiri mungkin tidak paham, tetapi akan lebih mudah diingat ketika kita mengajarkan dulu. Anak-anak diajarkan membaca sebuah cerita. Jadi diajarkan cara membaca ceritanya. Jadi kalau membaca cerita itu kasih tahu dulu ini adalah buku nih. Kira-kira suruh tebak dulu buku di dalam ada buku ya. Nah, di dalam dilihat ini gambarnya apa. Biar mereka tertarik dulu. Karena anak-anak itu rata-rata makhluk visual yang suka gambar. Setelah itu suruh nebak isinya apa. Kemudian kita bacakan, kita bisa contohkan cara membaca cerita. Kemudian yang ke-8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tadi banyak yang benar ya jawabannya dia Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita sepakati. Apakah definisi dari literasi? Jadi literasi merupakan kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat
berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini adalah definisi literasi secara umum. Ini ada definisi literasi secara khusus. Kemampuan menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi. Kemudian kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara kritis dari berbagai sumber. Ini ada beberapa jenis literasi, saya bacakan dikit aja. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains. Ada juga literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Masih ada gerakan literasi di sekolah merupakan upaya peningkatan minat baca dan budaya literasi di sekolah. Ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Ini tujuan dari kegiatan literasi yang pertama, meningkatkan minat baca dan budaya literasi siswa, meningkatkan kemampuan literasi siswa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Jenengan mungkin sudah pernah mendampingi siswa-siswinya melaksanakan ANBK ya Bapak Ibu ya? Ya. Tipikal soalnya, maksudnya ketika mengerjakan waktu di simulasi itu ya, ketika simulasi sebetulnya kalau ANBK itu bacaannya satu diulang-ulang, cuman pertanyaannya macam-macam. Nah, kalau siswa-siswi kita paham tentang apa yang mereka baca, insya Allah ANBK tentang literasi ini juga mudah mereka kerjakan. Kemudian, manfaat literasi bagi sekolah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa, dan meningkatkan karakter siswa. Ini ada karakter gemar membaca ya Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari mana? Sebetulnya gemar membaca itu dimulai dari guru. Apakah kita guru yang gemar membaca? Kalau memang belum, mari kita sama-sama mulai gemar membaca. Oh, iya. Ini prinsip gerakan literasi sekolah, ada inklusif, partisipatif, berkelanjutan, berbasis budaya, berorientasi pada hasil. Ini strateginya pembiasaan membaca. Ada 4 deh. Nanti biar saya kirim aja. Iya Bu. Biar. Kegiatan pembiasaan membaca ini ada membaca di perpustakaan. Nah, dalam menyusun buku-buku di perpustakaan Bapak Ibu, ini juga tidak tiba-tiba menyusun serat-serat aja enggak ya. Jadi di rak-rak itu disesuaikan untuk bacaan yang terendah paling bawah itu untuk siswa-siswi kelas 1 2, kelas rendah. Kenapa? Biar mudah mereka mengambil, dan juga kalau misalnya diisi dengan materi-materi gambar-gambar yang menarik, mereka akan senang baca. Untuk yang atas ditata sedemikian rupa. Untuk kelas tinggi punggung bukunya boleh tinggal ditata berdasarkan punggung buku. Kalau anak kelas tinggi kan bisa nyari langsung lewat punggung buku. Nih, kalau kelas tinggi, kalau kelas rendah ditata berjajar. Membaca non-fiksi, membaca buku fiksi dan non-fiksi. Sebetulnya buku fiksi itu bagus Bapak Ibu, karena ini apa hanya ini. Buku fiksi itu kan buku yang bukan yang karya ya karangan, imajinatif karangan. Jadi kalau misalkan dengan putra putrinya suka, mah aku kok mau komik, kalau dulu nggak boleh ya, coba cari komik, ya komik seperti itu ya. Sebetulnya itu bagus Bapak Ibu, karena memang kenapa anak kecil itu cenderung suka baca komik, karena ada gambar-gambarnya di situ. Tinggal menyesuaikan saja. Ada komik itu bermacam-macam. Baca novel juga gitu ya. Nggak boleh baca novel, itu macam ya nggak apa-apa sebetulnya. Nah, karena sikap kita mungkin yang ini nggak oleh baca novel, nggak oleh, nggak secilik, biar anak-anak itu jadi apa ya, membaca itu jadi kegemaran. Karena banyak dilarang, ya wes ini membaca ini dilarang, bahkan buku pelajaranmu tidak dibaca karena dianggap sebagai larangan.
Kemudian mengelola dan membangun dan mengelola perpustakaan sekolah. Ini ada menyediakan berbagai jenis buku. Kalaupun tidak ada, boleh pakai sistem ini. Itu tadi buku digital, melakukan donasi buku. Kalau jenengan punya buku di rumah juga bagi sekolah juga nggak apa-apa. Ini kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Nah, lanjut kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu kita pernah perpustakaan daerah itu pernah berkunjung ke sekolah-sekolah. Apakah sekolah jenengan merupakan sasaran dari kehadiran bis perpusda? Kalau mungkin sekolahnya itu di pinggir-pinggir jalan raya, saya rasa semua pernah. Setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah perpustakaan daerah itu berkunjung ke sekolah-sekolah. Ini bisa juga bekerja sama dengan penerbit buku, kerjasama dengan komunitas literasi. Nah, ini sudah penutup. Jadi gerakan literasi sekolah merupakan upaya penting untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi siswa. Melalui kegiatan literasi sekolah, siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi, pengetahuan dan keterampilan mereka. Mari kita bersama-sama mewujudkan gerakan literasi sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal, sebetulnya jadwalnya sampai jam jadi ini rencananya saya rencana tiba-tiba saya dibel Tono minta waktu untuk Bu Eka untuk mengisi pembinaan. Ya, tapi saya belum bilang sudah ngerti duluan. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mohon ditunggu sebentar, saya akan menghubungi Bu Eka. Pembinaan dari Ibu Pengawas Bina Gugus 3 Kecamatan Bulu kepada Ibu Eka, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus Lepas ini Pak? Ya. Serta pengurusnya, juga Bapak atau Ibu Ketua KKG serta pengurusnya, serta Bapak Ibu guru semuanya. Syukur alhamdulillah pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semuanya di sini. Ini KKG Gugus 3. Semuanya guru kecuali guru mapel. Mapel PJOK sama PAI tidak nih. Alhamdulillah sekali, ini adalah KKG, tempat wadah kita sharing bersama. Nih. Tepat sekali kita bisa sharing bersama di sini. Biasanya ini tiap bulan. Enggak sih? Baru sekali. Besok lagi. Senang nggak kita kumpul kayak gini? Alhamdulillah senang Bu. Berarti bisa kita ulang kembali? Oh bisa. Baik. Nanti bulan ke depan ada lagi berarti nih. Mudah-mudahan dan pastikan nih, karena jenengan semuanya adalah bapak ibu guru, apalagi yang masih muda, kompetensinya sangat baik sekali. Monggo kita tingkatkan. Ibaratnya itu ada pepatah gini, beras putih gosokan teko koncone. Jadi monggo kalau kita bersama-sama sharing bersama, maka pengetahuan kita akan bertambah. Kadang gini, mana keren Bu? Gini, kalau barang pecah belah, betik
apa tuh bedian kan pasti ada. Musik kan beda nih, tetapi kalau dicampur jadinya indah. Ya. Nah itu jangan juga ini. Jadi saya harapkan nanti pertemuan depan kita bisa berkumpul kembali untuk sharing bersama, mengembangkan kompetensi yang ada dengan belajar yang apapun masih banyak ini. Terus alhamdulillah ini kemarin kan ada yang di Bimtek di kabupaten nih. Minta tolong berdiri yang kemarin Bimtek. Ya. Maju. Terima kasih. Ini tugasnya kan harus mengimbaskan diseminasi. Nah, alhamdulillah, terima kasih sekali sekarang sudah melaksanakan Bimtek. Harapan saya ini nanti jenengan semuanya bisa melaksanakan sampai akhir dengan lancar dan sehat. Juga tidak hanya gambarnya saja, tapi harus seutuhnya. Di sini ngantuk juga biasa, tapi ya kita harus fokus, santai tapi kita serius, gitu, di sini nanti ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya pada Bimtek saja di sini, tetapi harusnya kita implementasikan di pembelajaran di sekolah masing-masing untuk siswa. Bapak Ibu, jenengan potensinya sudah bagus sekali. Mari yang kurang kita tingkatkan, yang sudah bagus kita menjadikan lebih bagus lagi. Bapak Ibu, salah satu kompetensi atau nilai seorang guru itu adalah inovatif. Nah, untuk itu, apalagi yang masih muda-muda ini, yang sudah hampir pensiun pun, itu semangatnya masih muda. Untuk itu, tolong ini munculkan inovatif pembelajaran. Bapak Ibu kepala sekolah, saya titip nanti di sekolah lembaga masing-masing paling tidak munculkan satu inovasi pembelajaran baru. Semuanya boleh lebih dari satu, semuanya berkekuatan semua. Kabupaten sudah pesan dari awal bahwa paling tidak itu harus ada inovasi pembelajaran satu per kecamatan. Tapi saya berharap dengan per lembaga munculkan yang paling bagus, semuanya bagus ya. Munculkan satu inovasi pembelajaran tiap lembaga atau lebih itu lebih bagus. Suatu saat nanti saya ke lembaga jenengan, saya ingin tahu inovasi pembelajaran, ide-ide dari jenengan itu yang bagaimana. Pasti ini masih muda, idenya masih bagus-bagus semua. Bapak Ibu. Nah, suatu saat kalau saya ke jenengan, tolong ini Bu inovasi saya, gitu nah, pasti sudah bisa. Terutama kita berpusat kepada siswa. Bapak Ibu, untuk kali ini sudah PPD sudah sudah semua mengeksplor rapat pendidikan? Ada. Tidak hanya tadi kok saya dengar sudah buka, ada yang belum buka. Aduh ya. Nah, dieksplor biar tidak merah. Semua OPS sudah paham semua dan tidak hanya admin saja yang eksplor, tetapi semua yang ada akun ID belajarnya. Bapak Ibu semua, monggo dilanjut. Sekali lagi, monggo ini dilaksanakan sampai akhir. Jumlah dari awal hadir mohon tidak berkurang sampai akhir nanti. Tolong diikuti dengan seksama. Ibu-ibunya yang di depan, tolong untuk dibantu apa yang perlu dilakukan nanti, tolong untuk dilaksanakan dengan baik-baiknya dan pasti bisa. Kalau ada apa-apa jangan ragu-ragu untuk kita saling sharing bersama. Bulan depan ada pertemuan lagi? Ketua KKP-nya mana? Oke, alhamdulillah. Programnya bagus sekali, Bapak. Apa yang sudah pernah menyampaikan programnya, monggo dilanjutkan. Kalau ada ini, meskipun hari Sabtu, seperti sekarang sebenarnya kan saya hari libur, tapi tidak apa-apa, monggo. Kalau ada, insya Allah saya juga hadir. Saya mendampingi dengan semua. Kalau ada apa-apa, bisa langsung saya buka ke saya. Terima kasih untuk kali ini, monggo dilanjut. Semoga lancar semuanya sampai
pengimbasan jenengan investasi di lembaga. Dan satu, jangan lupa munculkan inovasi pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu pengawas. Oh, oke, monggo. Selamat jalan dan selamat di perjalanan. Terima kasih. Sebelum untuk ke materi berikutnya yaitu bahasa Inggris. Sampun, ada yang sudah mungkin membuat soalnya? Satu saja. Tidak usah banyak-banyak, nanti prakteknya di lembaganya masing-masing. Gimana Bu Elsa, sudah? Ya Bu, ini question. Questionnya Ibu mau kelas bawah apa kelas berapa? Teacher, kita pilih teacher. Karena akun kita kan akunnya guru itu nanti yang dipakai. Lainnya ini Bu, amin ya Bu ya? Nah ini nanti kita bisa buat spin game-game itu Bu. Iya genial itu nanti di spin Bu, munyer bukakannya Bu. Nanti anak-anak dikasih pertanyaan berhenti di mana itu bisa. Nah, siapa yang sudah bisa membuat satu soal dengan aplikasi Genial? Ada yang sudah? Di mana? Template true or false. Pertanyaannya apa tadi? Ini. A cow has 4 legs. Sapi mempunyai kaki 4. True or false? True itu artinya apa toh? Benar deh. Kita langsung klik true. Send. Oke, ternyata benar ada centangnya. Kalau salah itu nanti muncul across. Ya, silang. Oke, Bu Elsa ini sudah bisa. Lanjut ke aplikasi berikutnya ya Bu ya. Kita terangkan satu persatu. Waktunya sudah mepet tadi ibu-ibu ada yang membaca Genial menjadi centil terus. Berarti saya sudah dikode ini ya. Bisa Bu? Oh ini ibu mau ganti lembaganya masing-masing ya. Nanti gawainya dibuka, jangan cuma untuk scroll TikTok nggih. TikTok pun ada kok Bu lagu-lagu buat anak-anak seperti tadi ya. Tidak apa-apa tetap. Oh ya nggak apa-apa Pak, sisipkan 1 jam 15 menit kita lo iso Pak gawe Pak. Nggih, buka. Yang selanjutnya ada word wall. Dulu kok meneraung itu yang belakang. Mulai lapar ini di kode saya sudah. Nah ini Mbak, ini ada permainan game spin. Ini kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, sewenang ini ada mainan seperti ini. Coba Mbak kita spin. Nah, apa itu bacanya Pak? Bacanya apa itu? What the color of the pencil? Oke, pertanyaannya, what the color of the pencil? Apa colornya itu? Brown. Brown, ada yang bilang brown, ada yang bilang Yellow. yellow. Itu mendekati yellow apa mendekati brown? Ada yang bilang brown. Brown Bu, brown. Ayo brown apa yellow? Masa yellow mix brown gitu? Itu yellow Pak, saya tadi caranya sebenarnya yellow. Oh, iya. Di kata kuncinya saya buat yellow. Oke, satu kelas ini bisa menjawab kalau pensil ini berwarna yellow. Oke, kita next. Kalau sudah benar kita eliminate. Nah, benar. Tinggal 2 pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kita spin it. Yang bisa jawab duluan siapa ini? Angkat tangan. Oh, ini bisa lagi. Do you like it? Iya. Do you Yes, I like it. Oh, yes, I like it. Siapa yang tidak like watermelon di sini? Oh, darah rendah. Tapi suka apa mboten, Bu? Lo buat
Oh, I like watermelon. Saya juga, Bu. Lanjut, Mbak. Di-eliminate, Mbak. Oke. Tinggal satu. Ayo, siapa angkat tangan nih? What is it? Pencil. Good answer, good job. Semuanya bisa menjawab dengan baik dan benar. Sudah menjadi guru kelas yang memiliki kemampuan kompetensi bahasa Inggris yang baik. Tinggal kita mengasah lagi, mengikuti apa? Peradaban yang baru. Kita sebagai guru harus siap dengan perubahan-perubahan, nih Bapak Ibu, nih. Contohnya seperti sekarang, kita diajak untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Lalu kita lo pegang HP kadang nggak kober gitu, kok ngomong pembelajaran yang menarik. Tapi sisipkan waktu hanya 15 menit, 20 menit paling lama, itu kita sudah bisa kok Bapak Ibu. Next Mbak Dinda. Aduh, sudah dikode lagi. Jangan nas misalnya. Aduh, tadi sudah cek nih. Oh sudah ternyata. Thank you katanya Bapak Ibu. Hore istirahat ya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah siap apa belum membawa teknologi ke anak-anak kita